Ya, salam sehat para sobat muda yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya mau kupas tentang hukum-hukum kesehatan. Dalam kehidupan ini kita sering melihat banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, antara problem yang satu dengan lainnya. Tiap orang dalam hidupnya pasti mencari bahagia. Tetapi bagaimana bahagia itu bisa dia capai? Pasti harus berbuat sesuai dengan hukum-hukum alam yang ada. Ya, contoh saja yang paling gampang ya. Ketika musim hujan, pasti kita mempersiapkan payung sebagai pelindung diri. Ketika musim panas, kita bisa menjemur sesuatu dengan cepat kering. Nah, ini, jadi kita itu bertingkah laku sesuai dengan hukum alam, bukan menentang atau mempelajari dengan ekstrim, tapi belajar memahami. Misal yang paling gampang. Ketika kita mengalami usia tua, sakit dan mati, orang yang nggak sadar, orang yang nggak tahu akan hukum-hukum itu pasti mengeluh. Kenapa rambutku beruban? Kenapa gigiku tanggal? Kenapa jasmani ini semakin rapuh? Nah, ingat, itu memang sudah hukum alam. Berbuatlah sesuai dengan hukum alamnya. Tentu kita harus mempersiapkan diri seoptimal mungkin. Ketika tua sudah terlambat kalau kita menyadarinya. Nah, sebelumnya sadari, saya akan tua. Anda sehat, wajar, bagus. Sakit juga wajar. Loh, kenapa sakit wajar? Ya, secara alami jasmani kita akan mengalami derita sakit. Sakit hal yang wajar. Aduh, saya batuk, mata saya kelipan sehingga perih, itu wajar. Supaya tidak sakit, cegah, jaga dulu kondisi kita fit. Nah ini. Lalu, ketika kehidupan kita ini kok tidak berada ya, hidup serba kekurangan. Ketika hidup serba kekurangan, Bapak Ibu kamu dan saudara yang berbahagia, tambah lagi perbuatan baik, kebaikan kita. Loh, dengan apa saya harus banyak berbuat baik? Berbuat baik dengan banyak cara. Yang paling gampang dengan berdana, membantu orang lain. Itu loh, ada kebaikan. Jadi ketika kita mau lebih baik, kita perbaiki kondisi kita. Misalnya, sekarang saya punya penampilan wajah nggak ganteng-ganteng amat, nggak se-happy orang lain bahagianya. Tetapi kita mulai dengan senyum, murah menyapa orang lain. Hai, apa kabar? Kita bertegur sapa. Hai Mas, kemana? Selamat siang Mbak, selamat siang Bu. Kita bertegur sapa. Itulah untuk mengurangi kejelekan wajah kita. Udah jelek, kita ngomong senyum bagaimana? Kita belajar murah situ untuk mengimbangi karma yang kita petik sekarang. Ketika kita lapar, masih makan. Ngantuk, pasti tidur. Itu hukum. Nah, jadi demikian, ketika kita menghadapi kondisi yang buruk, belajar. Imbangi dengan hal-hal yang kita inginkan. Kenapa saya ini kok gak dipuji orang lain? Sudah ramah belum? Kalau Anda ramah, pasti orang lain dipuji. Pak, status sosial saya rendah Pak. Bukan masalah status sosial. Ingat, kita memperoleh penghormatan orang lain bukan karena status sosial, tetapi karena tingkah laku kita. Itu makanya kalau ingin dihargai, belajarlah menghargai orang lain. Bukan masalah status sosial. Bapak Ibu, rekan saudara dan para sahabat yang berbahagia,
Di saat kita memaju, melangkah untuk menuju hal yang lebih tinggi, tentu rintangan makin banyak. Sama seperti pohon kelapa, makin tinggi angin makin kencang. Oleh karena itu, berjalanlah sesuaikan dengan hukum-hukum yang ada. Di mana kita mau bahagia, buatlah kondisi baik. Ciptakan kondisi baik. Kalau kita memetik karma yang buruk, supaya tidak terlalu menderita, Bu, Pak, sobat muda, supaya nggak terlalu menderita, tambahlah kebaikan. Misalnya yang paling gampang, ketika kita tersesat jalan, nggak tahu menuju alamat, tanya sama orang lain, itu karma baik. Pak, mohon tanya Pak, alamat ini di mana? Bu, tanya alamat. Tanya, itulah karma baik kita. Karma buruk tersesat, karma baiknya mau bertanya. Kita netralisir. Udah tahu tersesat, sombong. Wah, saya nggak mau nanya. Jangan. Itu kita bertanya. Paling gampang, ketika kita makan cabai kepedasan, mungkin kita netralisir dengan tahu goreng atau air minum. Kenapa? Kita mau menetralisir karma buruk yang sudah kita petik, makan cabai pedas tadi. Makanya Bapak Ibu suara muda yang berbahagia, kalau kita berjalan sesuai dengan hukum kenyataan, pasti kita akan memperoleh kebahagiaan. Pak, saya sudah berjalan sesuai dengan hukum, Pak, tapi kok nggak bahagia? Ingat, karma yang lampau yang pernah kita perbuat, yang buruk banyak. Itu yang sedang kita petik. Yang sekarang baik kita buat, kita perbuat, belum berbuah. Artinya apa? Karma baik ini kondisi yang tepat. Semoga kekuatan karma baik kita ini akan mampu menetralisir karma buruk yang sedang kita petik sekarang. Apa yang kita perbuat pasti kita petik. Semoga dengan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat saat ini mampu memberikan kebahagiaan buat semuanya. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu.